di tengah-tengah kita lebih utama dari segala sesuatu. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Efesus 4 ayat 26a. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, hal apa yang seringkali membuat kita marah? Bolehkah seorang yang telah diperbaharui dalam Kristus menjadi marah? Bukankah melepaskan diri dari kemarahan adalah sebuah perjuangan yang sulit dan panjang? Banyak pertanyaan yang sering muncul di benak kita karena kemarahan selalu mengintip dan mencari peluang untuk menguasai hati dan pikiran kita. Rasul Paulus memberikan nasihatnya kepada jemaat di Efesus mengenai karakteristik manusia baru. Salah satunya adalah bagaimana seorang Kristen dapat menguasai diri terhadap kemarahan. Atau dengan kata lain, bagaimana agar seorang Kristen dapat menang terhadap kemarahan yang membuahkan dosa. 1. Janganlah kamu berbuat dosa. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Dapat diartikan, biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Allah mengetahui bahwa kita sangat mudah menjadi marah. Karena itu ada sedikit kelonggaran untuk marah, tetapi jangan berbuat dosa. Itu berarti ada kemarahan yang tidak membuat kita berdosa. Jadi waspadalah terhadap kemarahan yang berlebihan. Apakah seorang yang telah tinggal di dalam Tuhan boleh marah? Kita boleh marah, tetapi tidak boleh berdosa. Maka jangan marah terhadap apa-apa kecuali terhadap dosa. Marah yang berkenan kepada Allah tidak berfokus pada penghukuman, tetapi bersifat mendidik. Marah terhadap tabiat dosa haruslah dibarengi dengan keinginan untuk memuliakan Allah, yakni supaya ada pertobatan dan bukan untuk kepuasan diri. 2. Jangan matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Satu kesalahan yang sering terjadi adalah membiarkan amarah memanas menjadi kegeraman dan membiarkan kegeraman itu mendekam di dalam hati. Jika kamu tersulut amarah dan jiwamu menjadi sangat resah, maka sebelum malam tiba, tenangkan dan diamkan jiwamu. Berdamailah dengan orang yang sudah berbuat salah terhadapmu, dan biarlah semuanya menjadi baik kembali. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Jika amarah memanas menjadi kegeraman dan kepahitan, pastikanlah engkau segera memadamkannya. Amarah digambarkan seperti sulutan api sehingga harus segera dipadamkan agar tidak membesar. Kemarahan dapat merembat kepada banyak hal yang lain jika tidak disertai kesadaran akan waktu yang terus berputar. 3. Janganlah beri kesempatan kepada iblis. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Kegeraman yang terpendam dan amarah yang berdosa membuka pintu bagi si jahat untuk masuk dan menguasai hati. Melalui kemarahan, iblis dapat menyeret seseorang pada kebencian dan rancangan-rancangan jahat. Perhatikanlah bahwa iblis tidak pernah berhenti mengobarkan kemarahan agar seorang jatuh dan terikat dengan dosa-dosa yang lain. Dan janganlah beri kesempatan kepada pemfitnah atau pendakwa palsu. Maksudnya, janganlah pasang telinga kepada para pembisik, pengunjing, dan pemfitnah. Iblis akan membisikkan hal-hal lain untuk memperluas agenda kemarahan. Setelah amarah itu menjadi besar, ia pun akan terus mengintimidasi dengan dosa kemarahan itu, sehingga kita terus merasa bersalah dan tidak dapat melakukan apa yang benar. Sahabat Iktus, amarah merupakan sisi berbahaya yang harus dilewati dengan pengendalian diri yang kuat. Sedikit saja kita memberi peluang terhadap dosa dalam kemarahan kita, maka ia seperti api yang tersulut dan menjadi kobaran besar, sehingga membuat hati dan pikiran kita dikuasai berbagai dosa. Saya tidak mau jatuh dalam dosa karena kemarahan saya.
Karena itu saya tidak akan pernah membiarkan kemarahan tinggal lama dalam hati saya dan menjadi kegeraman. Saya harus segera keluar dari kemarahan supaya iblis tidak mengambil kesempatan untuk menyeret saya melakukan dosa yang lain. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, hal apa yang seringkali menjadi pemicu kemarahan saya dan membuat saya jatuh ke dalam dosa? Sudahkah saya belajar untuk berhenti dari kemarahan dan tidak membiarkannya menjadi kegeraman dalam hati saya? Bagaimana agar iblis tidak mengambil kesempatan dalam kemarahan saya? Tuhan Yesus, saya bersyukur karena Engkau telah memperbaharui hidup saya. Sebagai ciptaan baru, saya memiliki karakter baru, termasuk menjadi pribadi yang dapat mengendalikan kemarahan saya sehingga tidak menghasilkan dosa. Biarlah saya menjadi marah terhadap dosa, tetapi tetap memiliki kasih agar orang berdosa mengalami perubahan hidup di dalam Engkau. Tolong saya agar tetap memuliakan Allah meski berada dalam situasi yang dapat membuat saya marah. Amin. Amarah hanya menetap pada dada orang bodoh. Kristus ada di tengah-tengah kita, lebih utama dari segala sesuatu. Kristuslah yang harus ku beritakan hingga datangmu Kristus.